Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang menyikapi kritik dan teguran. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara semua pernah dikritik, pernah ditegur, bahkan mungkin sampai kepada kecaman dan celaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menerima kritikan, teguran, celaan? Tentu itu semua tidak enak didengar, bahkan tidak enak di perasaan kita atau di hati kita. Kritik, kecaman, celaan, teguran biasanya muncul karena menurut si pemberi kritik, si pemberi teguran, apa yang dilihatnya dari hasil pekerjaan kita atau apa yang didengarnya tentang pendapat-pendapat kita itu kurang baik atau mungkin kurang sesuai menurut pendapatnya, walaupun itu semuanya relatif karena ada orang yang mencela, mengkritik, padahal sesungguhnya yang terjadi tidaklah seperti yang dipikirkan. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi kritik dan teguran? Yang pertama, sebagai orang yang memberi kritik, memberi teguran, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah isi dari kritik atau teguran, itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, bukan mengada-ada atau bukan dengan tujuan untuk mencari kesalahan. Yang kedua yang penting adalah caranya. Ada kritik yang isinya baik, isinya benar, tetapi disampaikan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak mengenakkan. Itu juga kurang bijak. Ada kritik yang tidak benar walaupun disampaikan dengan cara yang baik, tetapi ternyata apa yang ditegurkan bukan sesuatu sesuai fakta, mungkin hanya sekedar mendengar gosip dan sebagainya. Kemudian, apa sikap yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menerima kritikan? Yang pertama adalah harus memiliki kesadaran bahwa kita ini bisa salah. Tidak ada orang yang tidak bisa salah. Yang kedua, kita harus bisa memahami makna dari kritik atau teguran itu. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20 katakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kita harus memahami bahwa makna teguran atau nasihat itu adalah supaya kita menjadi bijak. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi yang kedua, tujuan dari nasihat atau kritikan itu adalah untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, apapun kritikan itu benar menurut kita atau salah menurut kita, apapun yang masuk di telinga kita terlebih dahulu terima dulu dengan lapang dada. Kemudian kita evaluasi. Kalau kritikan itu ternyata baik atau benar, maka terimalah kritikan itu. Karena di Amsal 19 ayat yang ke-25 bagian B dikatakan, jika orang berpengertian ditegur, dia menjadi insaf. Dengan kritikan atau dengan teguran itu kita bisa menjadi insaf, diterima dengan baik. Kemudian apabila setelah dievaluasi ternyata apa yang ditegurkan atau yang dikritikan orang kepada kita itu tidak benar, ya udah kita buang aja, kita anggap tidak ada. Tanpa perlu kita sakit hati, bahkan mungkin kita marah kepada orang yang memberikan kritikan. Apa perlunya sih kita ini menjadi pengkritik, atau apa perlu kita ini menjadi orang yang mengkritik, menegur, menasehati? Ya kalau tujuannya baik harus, kalau tujuannya benar itu harus. Karena di dalam Kolose 3 ayat 16 bagian B dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat menegur seorang akan yang lain. Dan sekali lagi perhatikan kalau kita akan menegur atau mengkritik seseorang, perhatikan isinya, harus benar, dan kedua caranya. Dan kalau kita punya tujuan, kita harus jujur. Kalau tujuan kita itu salah, tujuannya hanya sekedar supaya orang itu kelihatan berdosa, supaya kelihatan orang itu salah, atau untuk melampiaskan marah kita, lebih baik diam. Lebih baik kita tidak menegur atau menasehati kalau tujuan kita itu salah. Kita akan
menjadi berdosa di hadapan Tuhan, karena kita juga tidak berhak ya untuk menghakimi orang lain, dan pastinya juga tidak akan menghasilkan kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau tujuan kita baik ya, dengan cara yang baik ya, dengan pimpinan Roh Kudus, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pengkritik, jadilah penegur yang baik dan bijak, dan jadilah orang yang menerima kritikan dan menerima teguran juga dengan bijaksana. Maka percayalah, kita akan menjadi orang yang makin bijak dan makin menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan.